hubungan antara korban dengan tersangka merupakan ibu dan anak kandung. Kok tega bunuh ibumu? Saya kecewa Pak, sering berantem terus di rumah Pak. Apa yang saya perbuat dan apa yang saya lakukan pasti nggak ada benarnya. Sakit hati yang saya alami itu dari awal SMA. Saya mulai dibedakan dalam keluarga. Cerita lain soal anak yang tega menghabisi nyawa ibu kandungnya juga pernah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Ternyata bukan hanya ibunya, pelaku juga meracun ayah dan kakaknya. Deo Dava Syahdila. Pemuda ini tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri dengan cara diracun. Bukan hanya ibu, ayah dan kakak kandungnya juga ikut menjadi korban kebiadaban anak durhaka ini. 3 nyawa terenggut sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan. Abbas Asyar, 58 tahun, dan istrinya Heri Riani, 54 tahun, tewas terkapar di dalam kamar mandi. Begitu pula anak sulungnya, Dea Kairunisa, yang berusia 25 tahun. Mereka diracun dengan menggunakan sianida. Deo Dava Syahdila. Ia tega menghabisi keluarganya karena alasan sakit hati dan kerap ditagih uang 400 juta rupiah yang diberikan oleh orang tuanya. Ya, saat itu Deo telah mengelabui orang tuanya dengan meminta modal usaha sebesar 400 juta rupiah. Padahal sebenarnya usaha itu tak pernah ada, hanya akal-akalan Deo semata. Tim Menyingkap Tabir sempat berbincang dengan Deo, dan inilah pengakuan Deo kepada kami. Ya karena rasa sakit hati yang terpendam sudah lama dan juga orang tua menagih hasil investasi yang telah saya janjikan. Sakit hati yang saya alami itu sejak dari awal SMA. Awal SMA itu saya mulai dibedakan di dalam keluarga dari perihal sepele maupun yang lainnya. Curhat dengan orang tua pun kadang tanggapannya tidak sebagus jika kakak kandung saya curhat kepada orang tua. Setiap pagi itu kan biasalah untuk keluarga membuat teh. Tapi yang dibuatkan hanya bertiga, ayah, ibu, dan kakak aja. Terus habis itu di hari Senin itu tanggal 28 November itu udah ada niatan untuk mencampuri di dalam teh, dan waktu itu kakak membuat kopi. Terus saya campurkan kalium CN itu ke dalam minuman masing-masing. Bapak itu teh, tapi dengan kondisi lebih kental daripada punya ibu. Sedangkan ibu teh juga, tapi tidak terlalu kental. Dan sedangkan kakak itu es kopi. Untuk urutan yang pertama, itu dari ibu dulu. Ibu itu mulai mual dan muntah. Lalu saya sempat menanyakan, kenapa Bu? Terus tidak lama disusul bapak di beda kamar mandi. Itu juga mual dan muntah. Dan ketika saya di posisi dekat kamar mandi bapak, itu Mbak bangun dari tempat tidurnya
dan mengatakan mau muntah gitu, lalu ke kamar mandi juga. Dan tidak lama terdengar suara seperti benturan dan jatuh. Telepon pacar saya lalu menelpon ART. Yang datang pertama itu ART, lalu membantu membopong dari kamar mandi ke tempat tidur terdekat. Terus setelah itu tidak lama Pak D saya datang dan Mas sepupu juga datang. Itu yang pertama dibawa ke rumah sakit, bapak saya yang memegangi, yang menyetir Mas sepupu. Lalu disusul Mbak Dia, baru ibu menggunakan ambulan desa. Dibawa ke rumah sakit Merah Putih. Sebelumnya Deo juga sempat meracuni keluarganya dengan mencampur arsenik ke dalam minuman dawet. Namun saat itu rencananya tidak berhasil. Kepada kami, Deodava Syahdila juga sempat menceritakan soal uang 400 juta rupiah yang menjadi salah satu sumber malapetaka ini. Waktu itu menawarkan investasi dengan kerjasama suatu PT yang menjanjikan hasil termin setiap bulannya. Itu modal pertama masuk itu 32 juta setiap bulannya, berjalan sekitar 10 bulanan, kurang lebih 10 bulanan, dan 3 bulan pertama itu memberi hasil 30 juta, sedangkan selanjutnya memberi hasil 20 juta per bulan. Tidak ada. Agar mendapat uang dari orang tua buat belanja di kehidupan, foya-foya dan lain-lain. Dia nyopot selang siapa Mas? Enggak copot. Yang nyopot terus selang segitu yang perawat itu.